Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, mari kita sama-sama musyahadah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil Islam wa dinan bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa wa rasulan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama wa bil Qur'an imama wa bil mu'minina wa bil ikhwana. mu'minina ikhwana. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna sakinatal qulubi sakinatal qulubi bi'ilmika bi'ilmika wa mutmainnatal qulubi hikmatal qulubi bidzikrika. bizikrika. Allahumma Allahumma nawwir qulubana nawwir qulubana binuri hidayatika binur hidayatika kama nawwartal kama nawarta Allah arda binuri binuri syamsika syamsika abadan abada abadan abadan birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu untuk orang-orang kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita. Mudah-mudahan di pagi hari ini mereka mendapatkan keberkahan sebagaimana kita mendapatkan fadilah dari mengikuti berjamaah subuh dan dari rangkaian ibadah yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil qur'an wa ila baina ummatina wa ila jami'il masyayikhina wa syayikhina. Mari kita sebutkan nama kita semuanya. Alhamdulillah. Ila sallallahu alaihi wa sallam Syarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lelah kita mengucap syukur atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara fadilah nikmat adalah pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah satu karunia yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita semuanya para bapak sekalian hingga kita selamat di akhir hayat, dapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melanjutkan kajian di bulan lalu, yaitu masih tentang bayanu alamati imradil qulub wa alamati audhi nasihat. Bab menjelaskan ciri-ciri identifikasi atau identifikasi hati yang sakit dan juga ciri-ciri kembalinya hati yang sakit itu kepada sehat. Artinya indikatornya apa kemarin sudah diperlihatkan. Indikator hati yang sakit itu pertama, hati yang sakit sudah tidak mau menerima nasihat.
Yang keduanya, hati yang sakit sulit untuk melakukan amal soleh, berat untuk melakukan amal soleh. Yang ketiga, hati yang sakit sulit berkumpul dengan orang-orang yang mengajak dia menuju kebaikan. Indikator. Yang keempatnya, hati yang sakit itu pun gemar melakukan kemaksiatan, jadi gandrung senang melakukan kemaksiatan. Dan yang terakhir, yang kelima, hati yang sakit adalah sulit, langka, jarang, bahkan tidak pernah menyebut asma Allah dan juga firman-firman Allah. Jadi ketertarikannya bukan sama firman Allah, tapi ketertarikannya kepada yang lain. Ini semua yang 5 tadi merupakan indikator amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Nah, oleh karena itu harus kita, istilahnya kalau dalam kedokteran itu kita masuk ke dokter, kita diagnosa sehingga penyakit ini tercabut dari diri kita, wabil khusus diri kita. Karena sekali lagi penyakit hati ini tidak seperti penyakit fisik yang langsung terasa oleh si pemiliknya. Bahkan terkadang pemiliknya sendiri tidak merasakan bahayanya sakit rohani tadi atau sakit apa? Sakit kalbunya tadi. Harus ada beberapa orang diantaranya yang sekitarnya itu fadzakir, mengingatkan, berilah peringatan dalam alat Al-Quran, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Ini ayatnya setelah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa, sebelum ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lalu dijelaskanlah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau orang sudah berlebihan, sudah keluar jalur, ingat, kita tidaklah manusia diciptakan dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah, supaya kembali lagi. Saya bacakan yang terakhir saja. Falihata saradda ghidhalan wal maradu muzmanan wa daras hada al-'ilm. Perlu diantaranya untuk mendiagnosa penyakit itu perlu adanya ilmu. Wa qarabil kulliyah hibbul qulub wa naqara marduha wa aqbala al-khalq ala hubbid dunya wa ala a'mali zahiraha ibadatan wa batinha 'adatan wa marad fa hada 'alamat usulil aqwal. Jadi kita perlu ilmu, jangan mengingkari nasihat dari nasihat para dokter, nasihat para alim, nasihat sahabat kita sendiri. Jangan pernah mengingkari ketika kita diberi nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Banyak kalau ada orang dinasihatin terus mental, malah ngebalikin lagi omongan kita, udah berarti jangan sakit hati. Ini harus bertahap. Apa yang bertahap? Proses penyembuhannya. Tapi kalau sudah bahaya, Pak, oh dokter bedah. Jadi kalau sudah bahaya banget, udah dokter bedah. Bagaimana caranya atau ciri-cirinya hati itu akan kembali sehat? Ya, setelah adanya perawatan yang di atas tadi, sudah mulai membuka diri, itu ciri-cirinya. Wa ma'alamatu audai nasihat, adapun ciri kembalinya hati menuju beningnya hati adalah ba'dal mu'alajah, setelahnya perawatan, fawa ayyan zura fil illah,
dia akan melihat al-illah, penyebabnya. Kenapa saya tuh malas banget baca Quran? Berarti di dalam hati kita ada kesenangan lain yang lebih mendominasi. Kalau kita sudah tahu seperti itu, oh yuk kita kembalikan lagi. Ini sebentar lagi Ramadan. Kita bertanya-tanya di Ramadan, kenapa kalau kita Ramadan kita lebih rajin membaca Quran? Bahkan sholat sunat lebih banyak. Semalam ada yang 11, ada yang 23. Tapi begitu ketemu di hari lain, di selain Ramadan, jangankan 23, 2 rakaat qiyamul lail itu susah. Nah, baca Quran nggak pernah sampai 1 juz di luar Ramadan. Pernah nggak ada yang bertanya seperti itu, Pak? Pak, pernah ada yang bertanya seperti itu? Kenapa di bulan Ramadan dalam kondisi kita lapar, ya, dalam kondisi kita lapar, kita lebih rajin ibadah, sementara di bulan-bulan yang lain yang kita kenyang, ya, keadaan kita bisa sambil ngopi, tapi bukannya semangat, tapi malah turun. Apa jawabannya? Ketika nafsu itu kita tekan, maka motivasi ibadahnya. Tapi ketika nafsu itu dicongkok, nafsu itu diajak terus, diberikan kelonggaran, maka motivasi ibadahnya yang turun. Gitu. Nafsu kita dilatih di Ramadan, dijinakkan di Ramadan, maka aura motivasi ibadah, dorongan kita untuk qarabah kepada Allah, taqarrub ila Allah itu lebih kencang. Nah, lihat aja nanti. Kok Ustaz kayaknya enteng aja katanya 1 juz di Ramadan itu. Kenapa? Karena di sini kita sudah tahu berarti di luar Ramadan, apalagi kita sekarang menjelang Ramadan di bulan Syawal ini, bagaimana caranya kita bisa melatih sebelum datang Ramadan, melatih diri untuk bisa lebih rajin lagi dan bisa menyambut Ramadan dengan hati yang bahagia. Emang ada yang gak bahagia kalau datang Ramadan? Banyak. Gak enak puasanya, siang-siang gak bisa ngopi. Itu betul keluar dari hati, bukan sekedar bercanda. Hati-hati begitu. Berarti tandanya ada alamatu amrad, usulul amrad. Ada ciri-ciri sakitnya hati di situ. Kok ada bulan suci kita nggak senang? Jamaah yang dimuliakan Allah, bulan suci itu adalah menunjukkan keadilan Allah. Bulan suci Allah. Kenapa? Kan di dunia ini ada tanah suci, ya? Betul, betul, ada tanah suci. Di mana tanah suci? Di Makkah dan di Madinah. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa ke Makkah dan ke Madinah? Tidak. Ada tanah suci, tapi tidak semua orang bisa ke Makkah ke Madinah. Fadilahnya ditinggikan. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Salat di tempat-tempat yang lain. Jadi kita salat di Masjidil Haram, begitulah fadilahnya. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat di masjid yang lain. Bahkan di riwayat yang lain ada sholat di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat di masjid yang lain. Nah, apakah semua orang bisa ke sana? Tentu jawabannya tidak. Tentu orang-orang yang fakir berkata Allah tidak adil. Seandainya Allah tidak membuat bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung barat sampai ujung timur, tidak ada orang yang tidak bisa merasakan, tidak bisa orang yang tidak melewati Ramadan kecuali yang mati, yang meninggal dunia. Semua lapisan masyarakat, dari yang fakir sampai yang ghani, yang kaya,
merasakan melalui Ramadan. Jadi tidak ada alasan orang. Ramadan adalah bulan suci, 30 hari bulan suci, Pak. 24 jam sucinya, Pak. Enggak cuma siangnya aja. Saya mah nggak mau bohong nih, siang enggak. Ntar kalau mau tanda tangan malam aja. Karena malam udah buka puasa. Bukan seperti itu. Jadi kalau di tanah suci berbohong itu kita takut, berbuat dosa kita takut, di bulan suci Ramadan harus sama. Karena apa? Dibayar kontan, Pak. Di bulan suci Ramadan juga sama. Ini adalah fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indikator sakitnya apa? Ya, obatnya juga apa? Nah, beginilah Imam Al-Ghazali menerangkan kepada kita. Fa'in kana yu'aliju daul bukhli atau daul bakhl. Bakhil, Pak. Kalau Allah itu yu'aliju daul bakhli, kalau perawatannya terhadap obatnya penyakit bakhil, apakah itu? Fahuwa al-muhlikul mab'adu 'anillahi 'azza wa jalla wa innama ilaju bi badlil mali wa infaqi. Ada orang pelit nih, jadi terindikasi pelit, atau jangan biarlah saya ini terindikasi pelit. Saya kenapa ya kok susah banget mau sedekah? Entah. Bahkan kalau orang yang sudah kita janjikan mau dikasih itu tidak ada, senang hati rasanya. Lumayan jadi sedekah. Kalau ada indikator seperti itu, maka pertama cara obatinnya adalah inna ma'ilaju bibadlin, pakai dal, bibadlin ma, caranya rendahkan itu derajat cuan, ya. Sekarang ini marima, itu istilah cuan itu toxic word namanya tuh. Kalau kata Profesor ya Rinaldi Kasali, ada beberapa hampir 10 toxic word, penyakit namanya racun, kata-kata yang menjadi racun atau kalimat-kalimat racun yang meracuni anak muda sekarang. Dikit-dikit cuan. Kalau semuanya cuan, bahkan mereka kadang yang sudah ada di atas underestimate. Dia ini gak lulus tuh sekolahnya aja, tapi dia terus sekarang. Kalau semua anak muda diracuni dengan kata-kata seperti itu, waduh, generasi kita kacau, Pak. Padahal pendidikan, skill itu adalah basic supaya orang bisa berkembang. Kalau uang itu fluktuatif dan sangat relatif sekali, bahkan spekulatif. Ya terbukti sekarang. Bayangin Pak, anak muda umur belum 30, mohon maaf nih saya sampai beli Lamborghini sama Rolls Royce sekaligus, dan dia bilang murah banget. Subhanallah, menggunakan nyesek, Pak. Bukan nyesek apanya, tidak ada, udah dihantam semua perasaan-perasaan, adab-adaban, tata cara kesopanan, sepeda dicat sebagainya, sudah jadi hal-hal barang, sudah jadi hiburan. Nah, gimana mau yang ini? Udah dua-duanya aja. Ada bagus, masya Allah. Yang satu 9, yang satu lagi 15, bagus. Perasaan orang kaya juga nggak begitu, Pak. Dicek dulu, sampai survei gitu kan, Pak. Ada gitu. Ini yang bahaya. Ini namanya kalau kata Prof. Renaldi itu toxic word. Bahkan ada acaranya, success story. Kenapa dia bisa kayak gini, dia kayak gini. Dan itu kalau meracuni anak-anak muda, maka akan banyak lagi korban-korban seperti apa? Seperti yang saat ini ramai binomo, binary option. Orang dibungkus dengan investasi yang bersifat katanya trading.
Mana trading? Itu judi Pak. Subhanallah, binomo itu binary option itu judi. Ada misalnya nih, saham Jarum hari ini naik apa enggak? Sebelumnya dikasih tahu ini ada kemungkinan ini saham Jarum ini naik. Kalau kita pasang 10.000, maka akan kembali kepada kita itu 80%. Jadi berapa? 80% dari 10.000, 8.000 ya. Jadi 18.000 ke kita. Dalam waktu, bayangkan, dalam waktu 20 detik atau berapa? Dalam waktu beberapa, kita bisa mendapatkan 8.000. Itu baru kalau pasangnya 10.000. Kalau pasang 1 juta, kita dalam waktu beberapa detik bisa dapat 800.000 detik Pak, hitungan detik hitungan. Oke, ini katanya trading. Boleh saya terangin sedikit Pak? Boleh ya. Jadi memang yang jadi objek taruhannya atau jadi objek apa namanya taruhan kesannya. Yang taruhannya perdagangan, tapi kita bukan sebagai involve. Kita bukan terlibat dalam perdagangan itu. Cuma nampaknya atas, bawah, kanan, kiri. Begitu di menit misalnya menit ke-5 dari 0 sampai 57 naik Pak, di menit ke-58 turun, maka peraturannya kalau turun ya kan, tebakannya turun, tebakannya naik ternyata makan, tebakannya naik ternyata turun, modal kita habis 100%. Tetapi para bapak, apa yang menjadi menarik? Ada simulasi Pak. Simulasinya menang terus, pakai duit bohongan, menang terus. Gimana orang nggak tertarik? Masya Allah. Hati-hati makanya Pak, Bitcoin, kripto dan sebagainya Pak. Hati-hati Pak. Ya, hati-hati, jangan mengambil sesuatu yang sifatnya instan. Ini adalah ekspektasi, karena ketamaan. Karena ada yang juga judi, tahu. Katanya gini, sesuatu yang hanya menebak, ya, something guess 50-50, only two choice is gambling. Jadi sesuatu yang menebak setengah-setengah kebenarannya 50-50 itu pasti judi. Hebat Pak. Itu anak muda influencer sekarang banyak yang begitu. Terus anak-anak muda kita Pak, gila ya, umur segitu udah sukses. Wah pengen lah. Itu kalau bapak-bapak sih masih santai, insya Allah. Tapi generasi di bawah saya ini Pak, ya 10-20 tahun di bawah saya ini, kalau bapak-bapak kan lumayan udah jauh fase. Anak-anak yang malam minggu di jalan-jalan itu, wah, kalau nggak ngomongin kripto itu nggak tahu, dan ngomongin Bitcoin nggak tahu, dan ketinggalan. Akhirnya mereka ada istilahnya gesekan dari kanan kirinya. Kalau nggak tahu itu dibully, terutama yang kelas menengah ke atas. Minta sama emaknya ikutan tuh namanya binary option, masuk ke aplikasi, ikut pelatihan. Akhirnya puluhan miliar, bahkan ada sampai ratusan miliar. Robot minta segala macam. Nah, kenapa kecenderungan yang mudah banget orang itu sampai tergiur? Akhirnya apa? 14 orang kerugiannya sampai 25 miliar. 14 orang baru Pak. Ini terindikasi bisa ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Uang orang Indonesia, kata Mr. Gumar, namanya Pak Gumar, PhD Pak, analis yang 2 tahun lalu sudah memprediksi ini uang anak muda itu lebih dari 20 triliun yang kesedot. Tapi terakhir dari berita Aiman Wicaksono itu bukan 20 triliun lagi, ratusan triliun bahkan sudah kesedot.
Kebawa kemana Pak? Kesemua. Ya, karena grand operatornya bukan di negeri kita. Jadi inilah anak muda Pak. Jadi bagaimana caranya bisa merendahkan harta? Sekarang kan dijunjung tinggi gitu. Nah, jadi kalau ada yang pelit, indikator dalam diri kita pelit, maka pertama, posisikan harta bukan segala-galanya. Yang kedua adalah wa infatihi, dengan bagaimana cara membelanjakannya dengan baik. Cara belanjakan dengan baik. Walakinahu yubaddilul mal ila haddin yasiru bihi mubazziran fa yakunu tabzir aidan da'a. Tapi jangan juga merendahkan atau misalnya ya buat uang itu juga segala-galanya, tapi dia jadi mubazir, melampaui batas lagi. Kalau begitu ya kan, Bang, ini sekarang berapa? 20.000. Oke, saya beli sama gerobak. Terus sekarang begitu kayaknya ya, beli sama gerobaknya. Bukan masalah rezekinya dia, besok dia bingung lagi. Ustaz, contoh nih yang kena ke anak orang tua. Di mana itu? Temanggung atau di mana? Yang lahannya dijual Pak, ya, untuk kilang minyak atau apa itu, dijual semuanya, dapat uang, rame-rame beli mobil. Dia lupa bahwa saya harus beraktivitas lagi setelah beli mobil ini. Akhirnya uang dari gusuran nggak sampai setahun langsung mengangat di ngopi. Saya harus ngapain? Lahan nggak ada. Inilah indikator kalau kul ingkana wa ikhwanukum wa azwajukum. Di situ ada wa amwalum ahabba ilallah, ila akhir ayat, ahabba ilallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi. Lihatlah apa yang akan terjadi kalau orang berlebihan euforia terhadap kebahagiaan sesaat, uang dipegang, iya udah semua berasa apa? Berasa murah. Tapi bertahan sampai kapan? Gitu. Alhamdulillah. Jadi ketika merendahkan harta itu, jangan juga sampai mubazir, akhirnya berlebihan, kena juga penyakitnya. Fakana kaman liyu'alijul baruda bil harara hatta taghlibul harara fahuwa aidan. Seperti orang yang senang kain sutra. Kalau yang tadinya dia pakai orang susah, bahkan untuk dirinya aja sulit gitu kan. Coba beli sesuatu yang memantaskan dia. Setelah itu dia bisa berbagi, berinfak. Masukkan ilmu-ilmu tentang barang siapa yang berinfak di jalan Allah. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz. Sedekah mau waktu lagi ada, kalau tidak ada silakan sedekah. Itu cirinya orang muhsin. Wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Masalul ladzina yunfiquna walau fi sabilillah kamasali habbah. Kasih tahu begitu. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti sebiji padi itu gabah. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sublatin min habbah. Yang tumbuh dari satu biji itu 7 batang. Dari 7 batang itu satu batang yang tumbuh 100 biji. Jadi satu biji jadi 700 kali lipat. Insyaallah. Balil matlub al-i'tidal bainal harar wal buruna. Dia juga harus bisa seimbang. Dari tadinya pelit, jangan juga terlalu boros sampai habis hartanya. Anak bilang kalau kita ini pelit, jadi ke anak suruh ngerti, suruh ngerti dia. Subhanallah. Ya, tapi ke orang lain gampang.
Kenapa? Khawatir Pak di image anak ini. Sementara misalnya ada yang suka ngejajan, saya khawatir di image anak ini kita pelit orang lain. Tuh misalnya Pak, ya, ada anak di rumahnya misalnya strict banget, nggak boleh nonton TV misalnya. Di tetangganya bisa, udah nonton TV, dikasih minum, kadang dikasih makanan. Akhirnya dia lebih nurut ke tetangga. Kalau tetangganya baik, kalau tetangganya akhlaknya buruk, ngajarin yang nggak benar, nurut. Iya, sama bapaknya nggak boleh belajar nonton. Sama tetangganya dikasih belajar nonton. Akhirnya dia bisa nonton. Yang berkesan dalam pikirannya siapa? Tetangganya. Kalau tetangganya orang soleh, kalau tetangganya orang fasik, akhirnya dia nggak mau sholat. Karena lebih nurut kepada siapa? Kepada orang yang dianggap dalam pikirannya baik. Makanya disitulah rahasianya kenapa sholat sunat itu lebih baik di mana? Di rumah. Jadi gini Pak, kita sholat di sini, wajib di sini, sunat di sini. Begitu giliran ke rumah marah karena anak-anak belum pada sholat. Yang dikesankan itu marah. Sholat dulu rakaat, sholat apa? Oh, gara-gara KSS ini, oke, yuk kita ajak jalan KSS. Oh, kurang, yang lebih bagus kalau bisa. Penting pikirannya ayah lebih baik daripada itu buat anak-anak, apalagi balita. Tapi jangan berlebihan. Kalau namanya anak masih umur 7 tahun dikasih motor berlebihan, kalau bisa Pak jangan. Ya, kita bisa ngobrol sama orang yang ngasih berlebihan. Atau anak kecil belum ngerti kualitas Pak, belum ngerti kualitas mobil-mobilan dikasih 1 juta. Padahal dia diem kalau dikasih yang 100.000 aja dia diem, dia nangis kasih main 1 juta sekali. Itu berlebihan. Sampai dia diem aja ngomong, tuh cukup ada mulai ya. Nah, begitu ya Pak. Anak Pak sampai dia mulutnya diem, ini sama bapaknya dikasih yang lebih. Nah itu namanya mubazir tabdil. Mubazir. Jadi kita harus al-i'tidal. Wa kadzalika al-maktub al-i'tidal baina tabdil wa taqdir. Penting juga moderat dalam antara tabdil, foya-foya dan takdir. Takdir itu terlalu hemat, over hemat, ya pelit, ya over hemat. Nah, kadang-kadang kita bingung Pak. Jadi kalau ada orang yang apalagi gaul sama orang kaya yang pelit, bingung Pak, kita gerak sendiri. Bisa-bisa kita yang takdir dia. Ada yang gitu Pak, jangan sampai ya. Ada nih orang begini amat. Jadi kita sendiri yang kayak gitu. Jangan juga begitu. Yang terlalu berlebihan banget, ya juga tidak boleh begitu ya Pak ya. Bahkan dalam surah Hud dikasih tahu ke kita dalam sebuah hadis 1/3 tidak boleh melebihi 1/3. Tapi bukan haram Pak. Kalau kuat secara finansial mau setengahnya juga boleh. Bahkan dihabisin semua seperti Abu Bakar juga boleh. Abu Bakar kata Bapak, saudaranya bukan 1/3 lagi, dihabisin semua. Apa yang tersisa Abu Bakar? Allahumma Rasulullah. Itu Abu Bakar. Maka Umar kira-kira kalah lagi saya. Atau apa? Jadi kata Sayyidina Umar itu, iman Abu Bakar itu kata Sayyidina Umar, kalau jari saya dicelupin ke samudra lalu diangkat dan ada yang netes dari jari saya, itulah iman saya dibanding Abu Bakar. Masya Allah. Kalau kita kan kadang-kadang junior aja sama senior susah banget mengakui. Masya Allah.
Makanya tadi saya pas masuk pas sholat enak banget, ada Kiai Nawawi ya, ngaji Qurannya enak. Kalau bisa mah dia terus gitu ya Pak ya, dengar ya jadi imam yang enak ya Pak ya. Atau ada ustaz yang muda tuh di sini, Ustaz Sekram, kelihatan yang orang Cianjur. Oh, ada. Nah, Ustaz Dana nggak kelihatan hari ini. Dan Jogja Oh, gitu. lomba kita ada. Nah itu enak belum itu. Nah gitu ya Pak ya. Jadi kata begitu diberikan sedekah semuanya oleh Abu Bakar, kata Umar kira-kira kalah lagi. Tapi secara umum sedekah itu tidak melebihi 1/3. Ini 1/3 aturan banyak loh. Nih, kalau bapak akikah boleh makan daging, tapi tidak boleh melebihi 1/3. Boleh makan daging akikah. Kurban boleh. Bapak kurban ngambil nih beberapa potong, atau misalnya satu kantong, ya satu kantong bagian ambil, boleh. Gak usah perlu malu, karena itu kurban. Yang tidak boleh itu nazar. Kalau kurbannya itu niatnya nazar, ya itu baru kita tidak boleh sedikit pun nyicip, nggak boleh. Ya. Gimana kalau dikasih? Jadi udah di sate dikasih. Itu kalau kita tahu itu dagingnya dari yang kita nazar, lebih baik hindari. Lebih baik hindari. Ya, artinya jangan. Itu udah tahu itu nazar, makan semua. Walaupun ada sebagian bilang kalau diberikan seperti itu lelah itu besar. Karena itu sudah dari milik orang, ya sudah jadi milik orang, diberikan kepada kita. Nah, tapi untuk ihtiyat lebih bagus itu nazar. Tapi kalau akikah, terus idul kurban itu bebas. Kalau dari kambing misalnya, ngambil pahanya misalnya boleh, bisa boleh. Tapi dikit banget ya. Tapi kalau sapi jangan paha. Itu mau gede banget. Ini niat kurban apa? Tapi boleh. Jadi jangan dianggap itu tidak boleh atau jadi aib. Ya, yang dianggap aib. Udah kurban minta juga. Misalnya bagian yang sapi 3 kilo misalnya. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, saya mau baca 3 kilo, 1 kilo aja. Atau dia misalkan bukan untuk diri kita pribadi, saya ada adik, anak sama abang nih yang ngambil yang bukan untuk saya, jadi 3 kilonya untuk kita, selebihnya untuk yang lain, bisa, boleh saja seperti itu. Nah baik, jadi kita pun harus memperhatikan antara yang terlalu mubazir dan juga yang terlalu pelit. Hatta yakuna 'alal wasti wa fi ghayatin minal ba'di anil tarafain. Bagaimana caranya kita bisa mengimbangkan antara dua ujung nih. Satu ujung ekstrim banget, pelit banget. Dan satu lagi ujung ekstrim banget, terlalu mubazir, terlalu koyak-koyak banget. Nah juga itu tidak boleh. In arada an ta'rifa al-wasf fanzur ila al-fi'l alladhi yujawwil khalq al-mahdhur. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana caranya untuk menyeimbangkan hal ini, lihat dulu pekerjaan apa yang mewajibkan khalqul mahdhur, yang dia ini yang diidentifikasi dulu pekerjaannya apa. Misalnya saya ini masih Ustaz, kalau ada tetangga beli apa itu masih ada rasa kesal gitu, nggak seneng. Nah, gitu. Misalnya, atau saya kalau ada teman kantor yang naik jabatan itu rasanya nggak nerima. Berarti yang harus kita hajar nih penyakitnya ini adalah dalam masalah bahwa Allah tidak akan salah membagikan rezeki kepada kita. Hasil ilmunya Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul matin. Allah
zat yang sangat detail, yang memberikan rezeki kepada orang yang tidak akan salah tepat Allah mengasih rezeki. Gitu ya. Jadi Allah selalu tepat memberikan rezeki kepada orang, tidak akan keliru. Oh berarti ini memang sudah takdir Allah. Gitu. Takdir Allah. Ada orang usianya panjang, ada yang pendek. Kenapa misalnya? Kalau orang tua kami nggak dikasih umur panjang ya Allah, padahal masih bertanya-tanya. Coba kalau dia masih nggak usah terima, itu berarti kita punya penyakit di mana kita ini suzon terus sama Allah. Itu adalah penyakit. Siapa yang bisa mengidentifikasi penyakit dirinya, maka dialah yang bisa segera mengobatinya. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak zikrullah. Karena bahkan menurut Ibnu Taimiyah, ya walaupun banyak pengikut yang tidak senang dengan ilmu tasawuf, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Jadi zikir bagi hati ini ibarat air bagi ikan. Orang yang jarang diberikan zikir, jangan mengucapkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah, jarang baca Al-Quran, maka lama-lama hatinya kering. Kalau udah kering nanti apa? Karatan. Kalau udah karatan, lama-lama hancur. Dari qalbun marid jadi qalbun mayyit. Padahal nanti yang akan dipanggil oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, nanti ada suatu hari di mana la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, malun wala banun, dan harta dan anak-anakmu. Kau tidak bisa berbangga-bangga lagi dengan harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bening. Gitu ya Pak, bukan dengan berbangga dengan amal. Orang berbangga dengan amal hancur ya, kalau kita berbangga dengan amal juga akan hancur. Wa yajibu yakuna saliman an sairil akhlaqil lati hatta la yakuna lahu alaqatu bi syai'in mimma yata'allaqu bid. Tetap maka dia harus selamat dari seluruh al-akhlaq, ya, aktivitas akhlak, tabiat-tabiat yang kecenderungannya itu money oriented. Biasanya pangkalnya dari situ. Pangkalnya dari apa? Dari ya kalau istilahnya cuan. Bukan istilahnya yang salah, tapi ini polarisasinya yang salah. Jadi kalau sudah harta atau orientasinya uang, maka anak muda ketika dia tidak puas dengan penghasilannya, sementara di situ adalah tempat untuk mengabdi para bapak, tempat untuk belajar, dia akan cabut. Bapak pernah dengar istilah ngenyar Pak? Di Jawa ada ngenyar. Seperti ini Pak. Ngenyar. Hah? Ya, ngenyar Pak. Bukan ngenyar. Jadi ngenyar dia. bukan ngenyar. Dia numpang di tempat orang yang orang ini adalah orang yang disiplin. Hah? Tuh, ngenyar. Ngenyar itu bukan money-oriented, ngenyar. Ya, istilahnya ngenyar. Itu masya Allah. Ngenyar itu kalau bahasa modernnya magang. Nih, anak sekarang karena orientasinya cuan. Jadi untuk ngenyar ini udah nggak mau mengikuti orang ya, atau dia mengikut sama orang yang disiplinnya tinggi. Walaupun dia prihatin di tempat itu. Oh, bisa-bisa anak sekarang mah takut. Wah, takut. Karena apa? Ya,
gaji segini. Jadi tidak ada lagi kalau saya di sini adalah batu loncatan ya. Ini di sini batu loncatan saya bisa belajar. Enggak begitu. Nih contohnya, dia dapat kerjaan misalnya di daerah Cisau, umpama nih gajinya 7 juta, tapi di ruko Pak, kotor kanan kirinya nggak keren. Dia orang Pamulang misalnya, Cisau ke Pamulang dekat kan? Tapi ada tawaran lagi kerja di SCBD Pak Sudirman, gajinya 4 juta. Karena di Solo keren Pak, gagah, kerja di mana di Sudirman, diambil di Sudirman. Itu udah kacau orientasi. Iya, di sana belum ongkosnya, belum makan. Ini anak-anak sekarang pembinaan anak muda. Makanya saya di kampus Pak, wah saya kencang. Sekarang tuh udah bukan yang sifatnya normatif lagi. Saya harus update juga. Update anak-anak apa yang lagi. Jadi kita nggak bisa tuh cerita yang tidak update itu nggak bisa. Ceramah yang tidak update nggak bisa Pak sekarang. Harus update. Apa yang terjadi di masyarakat saat ini, terutama anak-anak muda. Karena kan ya 18 sampai 22 tahun itu ada di tangan kami gitu di kampus. Mereka yang akan menjadi agent agen-agen perubahan. Kalau orientasi anak-anak ini sudah tidak benar, dia pilih kerja misalnya kan itu apa yang dari CBD, orientasinya keren, bukan orientasinya di sana lebih bagus karirnya, beda. Kalau dia wah di sini lebih prospeknya, bukan karena gengsinya, itu silahkan saja. Tapi kalau mau nggak kurang katanya, di mana kerja Cisau, di mana kerjanya di Sudirman, di Tamrin umpamanya, kan beda. Kalau itu yang menjadi orientasinya, ini ada yang keliru di pikirannya. Ya. Nah itulah ya Mas sekalian. Maka dalam kondisi seperti ini, kita yang harus bisa membentengi mereka. Jangan hanya orientasinya uang saja, ilmu masuk ke ilmu. Jadi contoh di kalimat yang ke-11 di anak muda, namanya financial freedom. Financial freedom itu kebebasan finansial. Bayangkan anak umur 20 tahun, 25 tahun sampai 30 tahun ingin bebas secara finansial, dan kekurangan lagi maksudnya. Nah, ini sesuatu lompatan yang terlalu jauh. Harusnya ya wajar lah, umur segitu itu tidur di motor karena ngantuk, karena mengejar jadwal lagi, itu hal biasa. Jadi bagaimana caranya dia di depan teman-temannya itu usia segitu udah mapan? Nggak bisa mapan di situ, terlalu banyak yang dilompati. Bisa sih bisa. Mungkin kalau dari bapaknya sudah ada perusahaannya wajar, financial freedom. Umur 20 mungkin 15 tahun juga bisa kan. Tapi kalau dari yang biasa khawatir halal haram merempat, maka anak muda banyak yang tumbang di usia 32, 30, bahkan 28. Habis itu karena sudah terlalu high class, dia mau mulai lebih berat. Pada 5 tahun baru mulai lagi. Ada yang buron. Lihat aja kasus-kasus besar. Mulai dulu ada pengemplang pajak, gayus, tambunan segala macam. Itu anak muda ya, yang secara obsesi jadi financial freedom itu udah salah satu racun. Gimana caranya tetap cita-citanya kita rawat gitu ya, tetapi orientasinya kita benahi. Nah sekarang kamu kalau punya modal bukan investasi saya, investasi kamu di ilmu. Kamu baru S1 kan, ayo kuliah lagi. Apalagi orang Pamulang kuliah di rumah, ada peluang pendaftaran S2 biasa di rumah, silahkan. Itu orientasi investasi jelas. Begitu sudah ini nambah belum saatnya investasi, silahkan lanjut lagi S3.
Masa pada kampus jurusan diobral, jadi bukan orang. Udah bingung Pak. Itu negeri Pak, di UIN. Jurusannya tuh udah di beasiswain. Jurusan apa coba? Tafsir hadis jurusan saya. Diobral. Kenapa? Karena orientasi orang udah nggak ada yang mau ke situ. Sampai khusus jurusan di SMA-nya, di SMK-nya jurusan penjualan, masuk tafsir hadis. Karena apa? Di beasiswa. Tuh, ini udah diobral. Dulu zaman saya kuliah kan tahun 99 sampai 2004 itu favorit sampai ada kelas khusus orang rebutan. Ya Allah, zaman berubah, udah gitu dipisah lagi. Sekarang ada ilmu hadis, ada ilmu Quran, diobral, di beasiswain. Akhirnya Pak bingung, dia mau skripsi, basicnya nggak ada. Saya kok bukan dari pesantren. Makanya nanti bapak-bapak lihat dulu, ini orang kan STHI umpamanya, atau misalnya apa, jurusan agama, tapi backgroundnya di mana? Begitu. Ada sekarang seperti itu. Ya. Jadi kalau orang masuk tafsir hadis kan minimal dari pondokin ke 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun baru masuk tafsir hadis. Nah, sama halnya dengan orang yang mau masuk jurusan sastra, sastra Inggris, sastra Rusia, sastra Arab. Bahasa Arab biasa aja belum bisa, masuk sastra. Jadi ngomong bahasa Indonesia aja belum bisa, mau meneliti puisi atau mau meneliti novel. Tahu? Bahasa Inggris aja belum bisa, mau meneliti sastra Inggris, karyanya Shakespeare, ya, karyanya Arthur Miller, mau dia koreksi sulit. Nah, begitu kan. Nah, ini lompatan-lompatan ini anak-anak kita yang generasi-generasi perlu kita rawat. Jadi cita-citanya boleh, tetapi jangan sampai terlalu obsesif. Akhirnya ada istilah lain sekarang, insecure. Insecure itu lagi booming. Insecure. Apa itu? Insekuritas itu adalah rasa minder dari ketidakmampuan dirinya menghadapi sesuatu. Dari security jadi insecure. Kalau di depan kan semuanya kenapa? Melihat teman mulai maju, biasanya usia 25 sampai 30 itu mengalami fase-fase. Tapi kalimat ini kalau sudah membumi di masyarakat, akan menjadi racun. Seperti mager itu racun. Anak kalau dibilang mager itu apa mager? Malas gerak. Kacau. Udah mager. Allah. Kau berbahan, bahagia dengan disebut kau berbahan. Mohon maaf nih saya nyebutkan rokoknya Marlboro, tapi kau berbahan. Anak muda. Bahkan dia nggak tahu dari mana. Sementara bapaknya yang ngasih duitnya, bapaknya biasa aja, Samsung. Udah manajemen udah lain. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, kita perlu waspada orientasi anak muda. Ada yang mau di kapal api aja Pak, saya mau nyebut merek terus. Ada yang ingin masih mau di kapal api, bapaknya mau di kapal api, anaknya ngopinya segelas 35.000, 40.000 sekali ngopi. Kalau 2 kali 3 kali ngopi, minimal kalau kopi yang di situ di kafe-kafe itu 25.000. Kalau 2 kali nih, belum wasting time. Ini yang diomongin saya benar nggak faktanya? Subhanallah. Coba bapak malam minggu keluar lewat, tempat baru. Habis itu paling bertahan sebulan, ditinggalin barang-barang bangkrut. Apa itu alasan? Ada lagi kata-kata
Saya ini usaha itu fashion saya di sini. Fashion, ketertarikan saya itu juga racun kalimat buat anak muda. Gimana itu racun? Karena anak muda tidak tahu yang namanya kegigihan, tidak tahu yang namanya proses untuk mencapai sukses. Hari ini penyakit anak muda. Jadi kalau udah usaha kopinya bagus, ganti dia roti, taruh dibakar atau pokoknya yang sifatnya kayak gitu, yang sifatnya itu sekedar terbiar. Coba lihat tukang nasi goreng dari dulu stabil. Ya bapak boleh cirikannya, ciri di sini. Ini toko baru buka sebulan 2 bulan, lihat. Karena saya dekat pasar posisi rumah. Ya, ada beberapa toko-toko yang disewakan berganti-ganti dalam setahun bisa 5 kali ganti. Apakah nggak pakai modal? Kenapa saya menyampaikan itu urusan orang? Bukan gitu, justru tugas kita kan. Jadi yang namanya proses tahapan, ketekunan, ketelatenan dari modal kecil sedikit-sedikit, itu proses itu yang ingin dicapai, ya, ingin dilewati dengan langkah yang hebat. Kalau bisa ada mobil operasional baru sudah gejolak perubahan namanya cultural movement ini, gejolak perubahan ini yang harus kita sikapi bersama. Mudah-mudahan yang menggerogoti hati kita yaitu urusan dunia, ya, ini bisa sedikit kita tahan, kita redam, ya, gejalanya, perkembangannya, sehingga kestabilan itu akan ada dan terus berlanjut. Mulai dari rumah kita sendiri, jangan dulu ke orang lain, mulai dari rumah kita sendiri. Nah, barangkali itu dulu penyampaian. Silakan barangkali ada yang ada pertanyaan. Astagfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una, Rabbi faqina wa faqina lana wa qarbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alum, tawassalna bi ta'alum, anta rasulullah al-wasi' wa anta rasulul amin. Ya Allah ya Rahman Rahimin, irhamna ya Allah. Ampunilah segala dosa kami dan keluarga kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh, anak yang berbakti dan berprestasi, anak yang kuat dalam finansial, anak yang kuat dalam intelektual ya Allah, generasi yang kokoh dalam iman dan Islam ya Allah. Ya Rahman Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah untuk bisa berusaha menggapai yang halal dan menjauhkan diri dari usaha yang haram. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang sedang kami hadapi. Siapkanlah musibah dan gantilah dengan nikmat. Bila mana di antara kami yang sedang sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah. Bila mana di antara kami yang sedang kesulitan, terlilit utang maka mudahkan untuk bisa membayar. Bila mana di antara kami yang sedang menanti jodohnya untuk anak dan cucunya, ya Allah, maka berikanlah jodohnya ya Allah sebagai imam di keluarga dan mulut bersama dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, luruskanlah jalan kami untuk bisa taat kepada-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah dari saat ini hingga kami menemui ajal kami. Semoga kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.